Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah dimanapun kita berada, kita tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian, kemenangan terjadi di sini. Rasakan kuasa yang
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita, damai, sejahtera yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, Kami percayakan Tuhan, Kau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami akan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini adalah nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur.
saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masih kita beribadah di rumah masing-masing, dan marilah kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, yang telah dinyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin membuka hati kami. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Berbicara Tuhan pada kami semua. Biarlah Tuhan Engkau menilai hati kami, Engkau mengerti pergumulan kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini masih tema berjudul yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Kemarin sore saya kedatangan seorang sahabat saya. Dia orang dekat dengan saya. Dan pada waktu sore dia bicara kepada saya bahwa dia pernah mengalami satu krisis di mana dia mengalami kecelakaan. Istri dan anaknya sudah sepertinya tidak bisa tertolong. Dan kemudian dengan lihat kondisi itu, maka sudah disiapkan peti mati, baik istrinya maupun juga anaknya. Sementara istrinya ada di Lampung sana, dan kemudian anaknya berada di rumah sakit Jakarta. Dan kemudian bukan hanya peti mati yang disiapkan, tetapi baju-baju juga sudah disiapkan untuk siap mengubur istri dan anaknya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, maka istri dan anaknya tidak jadi mati. Dan saat ini saya masih bersama-sama dengan keluarga ini tetap dan setia dalam melayani panggilan Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara dari kesaksian ini, bukankah sahabat saya, teman saya ini berarti sekarang hidup di dalam kasih karunia? Karena kalau tidak, 10 tahun yang lalu sudah mati. Anaknya juga begitu, tetapi sekarang dia hidup dan tidak meninggal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita bertanya-tanya se-ekstrem itu? Apakah perlu seradikal itu untuk menikmati kasih karunia seperti sahabat saya? Jelas memang itu, hidup itu adalah kasih karunia. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara bahwa kita semua saat ini kita akan sudah menerima dan terus menerima kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 10, di situ dikatakan bahwa aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, itu adalah kasih karunia. Berarti saudara, seluruh kehidupan Kristen kita, seluruh kehidupan orang-orang percaya, seluruh kehidupan anak-anak Tuhan adalah merupakan kasih karunia. Kehidupan Kristen adalah dari awal sampai akhir hidup kita tergantung kasih karunia Allah. Kalau kita melihat anak-anak kita dengan sehat, bukankah itu kita kasih karunia Allah? Kalau kita bisa makan, bisa menikmati makanan dan merasa enak, bukankah itu juga kasih Allah yang telah diberikan kepada kita? Kalau kita berkeluarga dan juga beberapa tahun kita berkeluarga, ada yang oma-oma sekarang sudah sampai
berkeluarga, sudah punya cucu dan anak-anak, itu berarti juga menerima kasih karunia Allah yang selama ini kita terima. Kalau kita melihat keluarga itu tentram, suami istri baik, tidak bercerai, itu juga menikmati kasih karunia Allah. Kalau kita dalam pekerjaan, dalam situasi pandemi ini kita tidak di PHK, itu juga kasih karunia Allah. Tetapi seandainya kita di PHK pun, itu kita juga menikmati kasih Allah karena kita masih hidup ini, diberkati oleh Tuhan setiap hari, bisa bernafas, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah, bisa memuliakan Tuhan. Itu juga menikmati kasih karunia Allah. Jadi ingat bahwa seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya, awal sampai akhir kita tergantung pada kasih karunia Allah. Itu sebabnya saudara, kita sudah 3 kali mendengar khotbah tentang kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Saya ingin mengulangi sejenak. Kasih karunia adalah yaitu menyatakan kehadiran Allah. Kita telah menerima kemurahan Allah bukan karena kita layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena Allah, karena Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Itu adalah kasih karunia. Kita tidak layak untuk menerima kasih karunia karena kita bukan orang yang seharusnya layak di hadapan Tuhan. Semakin kita menerima berkat-berkat Tuhan, ini kata kuncinya, semakin kita mendapatkan kemurahan Allah, seharusnya kita semakin kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi juga kita harus semakin menghargai dan mensyukuri akan kasih karunia Allah itu. Itulah yang disebut karunia Allah. Menerima kebaikan Allah, menerima berkat-berkat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau manusia, kalau orang-orang percaya itu hidup oleh karena bergantung penuh dan mutlak kepada kasih karunia, maka kasih karunia itu harus dicari, kasih karunia itu harus diinginkan, kasih karunia itu harus dirindukan secara sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 16, ya, itu yang pertama, ya, kasih karunia harus dicari, kasih karunia harus diinginkan dengan sungguh-sungguh. Ibrani pasal yang ke-4, Ibrani pasal yang ke-4 ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya ulangi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kasih karunia harus diusahakan, kasih karunia harus dicari, kasih karunia harus dikejar, kasih karunia harus diinginkan dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya, karena hidup kita bergantung kepada Allah. Kata marilah, ada suatu ajakan untuk mencari. Marilah, ada ajakan untuk menginginkan kasih karunia itu tinggal dan kita alami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dengan keberanian kita mau menghampiri tahta kasih karunia. Apa itu tahta kasih karunia? Tahta kasih karunia adalah kita hidup dan tinggal di dalam tahta kasih karunia, di mana kita diberikan kemurahan Allah, di mana kita dialiri oleh berkat-berkat Allah. Itu adalah tahta kasih Allah, tahta kasih karunia Allah.
Itu sebabnya mari saudara yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita hidup bergantung kepada kasih karunia, maka yang pertama kasih karunia itu harus dicari, dikejar, dan diinginkan. Seperti Ibrani pasal 4, 16. Marilah, marilah anakku, marilah istriku, marilah suamiku, marilah jemaat Tuhan untuk berani menghampiri tahta kasih karunia, supaya tahta kasih karunia itu kita dialiri aliran berkat-berkat Allah yang turun kepada kita di dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita. Memang tidak mudah untuk mencari, menginginkan kasih karunia dengan sungguh-sungguh, untuk menghampiri tahta kasih karunia. Karena kita harus mentaati firman Allah, kita harus mentaati Alkitab, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus sungguh-sungguh berada di dalam persekutuannya. Jadi yang pertama, kalau kita memang hidup bergantung kepada kasih karunia, maka kasih karunia itu harus dikejar, harus diingini, harus dicari. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Sekarang kalau kita mau mencari kasih karunia, lalu kita di dalam kasih karunia kita harus bertumbuh. Nah, mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Kasih karunia, karena kasih karunia itu rentan dijauhi oleh orang tak percaya. Kasih karunia itu rentan untuk ditantang supaya orang percaya tidak tinggal di dalam kasih karunia. Maka dia menjauhi kasih karunia. Terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya ulangi, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar kepahitan, akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Berarti mengapa kita harus tumbuh dalam kasih karunia? Karena kasih karunia yang sudah menerimanya itu banyak dijauhi, banyak ditentang. Manusia percaya kepada Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya, rentan terhadap kita menjauhi kasih karunia itu. Maka kalau menjauhi kasih karunia, maka di sini apa yang tumbuh? Apa? Kepahitan dalam hati, rasa pahit di dalam kehidupan dan kehidupan bukan. Dan akan menimbulkan banyak kerusuhan, akan menimbulkan dan mencemarkan banyak orang, akan menjadi problem dan masalah ketika kita menjauhi dari kasih karunia itu. Maka marilah kita belajar, maka marilah kita bertumbuh dalam kasih karunia, dan kita tidak menjauhi kasih karunia. Mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Karena kasih karunia, banyak orang yang menerima kasih karunia tetapi disia-siakan. 2 Korintus pasal 6, kita baca 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Yang pertama, mengapa kita harus bertumbuh? Karena kasih karunia ini banyak dijauhi, rentan dijauhi, rentan ditantang. Yang berikutnya, karena kasih karunia banyak orang yang sudah menerimanya tetapi menyia-nyiakan kasih karunia itu. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dikatakan, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuang menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saya ulangi, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuang menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita harus bertumbuh. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu sia-siakan.
Dan ini nanti pada ujungnya saya akan sampaikan kenapa banyak orang menerima kasih karunia disia-siakan. Itu sebabnya kita harus bertumbuh supaya kita tidak menyia-nyiakan, supaya kita tidak menjauhinya. Mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Karena kasih karunia itu banyak ditolak. Banyak ditolak. Galatia pasal 2 ayat 21. Sudah dijauhi, sudah disia-siakan, lalu sekarang ditolak kasih karunia itu. Galatia pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang sudah ketemu ikut membaca. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Berarti ada orang-orang di jemaat Galatia yang menolak akan kasih karunia itu. Memang tidak mudah untuk hidup di dalam kasih karunia. Banyak orang menolak. Tapi Paulus mengatakan aku tidak akan menolak kasih karunia itu. Karena hidup kita bergantung kepada kasih karunia. Mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Karena sudah dijauhi kasih karunia, diterima dengan sia-sia, ditolak. Yang berikutnya kasih karunia itu ditinggalkan oleh orang percaya. Galatia pasal 5 ayat 4. Galatia pasal 5 ayat 4 ya. Yang sudah ketemu ya, mari kita bersama-sama membaca Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi di sini kasih karunia mudah ditinggalkan. Orang-orang percaya meninggalkan atau melepaskan Kristus berarti hidup di luar kasih karunia. Kasih karunia ditinggalkan, dilepaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kasih karunia yang ada dalam kehidupan kita? Maka itu harus diusahakan untuk bertumbuh. Maka harus dicari, diinginkan tadi. Maka kita harus bertumbuh. Karena kalau tidak, kita bisa menjauhi kasih karunia. Kita bisa menyia-nyiakan kasih karunia yang kita terima. Kita bisa menolak kasih karunia. Kita bisa meninggalkan kasih karunia. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang terjadi jika kita bertumbuh dalam kasih karunia? Apa yang terjadi jika kita bertumbuh dalam kasih karunia? Kisah para Rasul 4. Kisah para Rasul pasal keempat. Ayatnya yang ke-33 berkata demikian. Simak baik-baik Kisah para Rasul pasal 3 pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia, kita akan hidup di dalamnya berlimpah-limpah. Ini luar biasa, ini yang kita nantikan. Marilah kita tinggal di dalam hidup kasih karunia untuk terus bertumbuh di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam rumah tangga kita. Kalau masing-masing kasih karunia tinggal dan bertumbuh di dalam hidup kita, maka kita akan hidup menikmati kasih karunia dengan berlimpah-limpah. Dan apa berkatnya? Di situ masih pasal 4 Kisah para Rasul ayat 32 mengatakan begini. Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ingat, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama.
Jadi jika kita bertumbuh dalam kasih karunia, maka kita hidup dalam kelimpahan. Yang pertama adalah berkat sehati sejiwa. Kumpulan orang percaya itu sehati dan sejiwa. Luar biasa. Ketika kita menikmati kasih karunia berlimpah-limpah, maka akan terjadi sehati dan sejiwa. Artinya sehati dan sejiwa adalah persatuan yang erat, ada persekutuan yang indah dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, di dalam gerejamu, gereja kita bersama dan rumah tangga kita akan mengalami satu persekutuan yang erat antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara mantu dan cucu, dan mantu dengan anak, antara mantu dengan orang tua dengan anak, dan sebagainya. Akan ada kesehatian, akan ada satu jiwa di dalam gereja dan gereja kita, di mana kita tinggal bergereja saat ini. Ada persatuan yang manis di antara pelayan Tuhan dengan para diaken dengan pelayan Tuhan, di antara pelayan Tuhan dengan jemaat dengan pelayan Tuhan, di antara diaken dengan jemaat dan jemaat dengan diaken, demikian selanjutnya dan seterusnya. Maka sehati dan sejiwa jikalau kita tinggal di dalam hidup yang kasih karunia berlimpah-limpah. Berikutnya tadi yang kita baca ayat 32, hidupnya tidak ego, ada kebersamaan, saling membagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, ayat yang ke-32 mulai itu cara hidup jemaat yang pertama. Kalau menikmati kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, maka hidup tidak ada keegoan, bukan egoisentris, tetapi ada kebersamaan, saling membagi. Dikatakan di situ, kecuali sehati dan sejiwa, tidak bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Ini sangat luar biasa. Belum ada yang kasih seperti ini. Kalau saya makin melihat, makin merenung firman Tuhan dalam kasih karunia ini, semakin jeleknya hidup kita, semakin kurangnya kita kasih karunia, karena kita belum bisa menikmati dan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kepunyaan saya masih kepunyaan saya sendiri. Saya tidak mau tahu kehidupan orang lain. Saya tidak mau tahu kehidupan keluarga yang lain. Saya tidak mau tahu dengan jemaat yang kekurangan dan lain-lain. Saya tidak mau mengerti bagaimana kehidupan hamba Tuhan atau lain dan sebaliknya. Maka dari itu, berkat yang berlimpah-limpah jika kita hidup kasih karunia yang berlimpah adalah hidup tidak ego atau selalu bersama-sama. Yang lucunya saudara, walaupun saling membagi, kalau kita hidup di dalam kasih karunia dikatakan tidak akan pernah kekurangan. Coba baca ayat yang ke-34, pasal 4. Kisah Para Rasul 34 mengatakan begini. Ini berkat kalau kita menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun, saya ulangi, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Ingat, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Jadi orang yang banyak berbagi, memberi, tidak pernah kekurangan, semua dalam jemaat. Pada waktu itu jemaat mula-mula. Aneh memang. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, kecuali sehati sejiwa, saling membagi kebersamaan, dan hidupnya tidak pernah kekurangan. Itu semua. Bersaksi tentang kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia, kecuali sehati sejiwa, hidup kita tidak ego, kita tidak pernah kekurangan, tetapi juga kita mau bersaksi kepada siapa? Tentang siapa? Tentang kebangkitan Kristus, tentang Yesus itu, tentang siapa Yesus yang menyelamatkan. Bukankah itu cara hidup ya jemaat yang pertama untuk menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah? Bukan saja itu, tapi terus ditambah-tambahkan lagi memiliki kuasa. Ya, tadi
kalau kita baca konteksnya pasal yang keempat ayat 32 sampai ke 37, rasul-rasul diberikan kuasa karena tinggal dalam kasih karunia, maka yang sakit juga disembuhkan. Ingat para rasul, kekuasaannya luar biasa diberikan oleh Tuhan karena para rasul tinggal hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah. Saudara masih ingat Petrus? Bayang-bayang Petrus itu bisa menyembuhkan. Bukankah itu orang yang menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah? Sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi tidak perlu datang ya, sapu tangan hamba Tuhan Paulus ya, dan Petrus, bayang-bayang Petrus itu bisa menyembuhkan. Kuasanya luar biasa, bukan sapu tangannya, bukan bayang-bayangnya, tetapi kasih karunia yang tinggal itu. Ya, itu menyebabkan para rasul diberikan kuasa. Demikian juga kita. Karena kuasa itu dari dulu sekarang selama-lamanya masih tinggal dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia, masih ada lagi. Kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, apa yang terjadi? Bersukacita karena ada kasih karunia. Filipi pasal yang ke-11 ayat 23. Luar biasa. Terus ditambah-tambahkan. Kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Filipi ayat terakhir yang kita baca, Filipi pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal 11. Kisah para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ini orang yang hidup yang bertumbuh dalam kasih karunia. Pasal 11 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Setelah Barnabas datang, ya, setelah Barnabas datang, kita tahu siapa Barnabas, dia hamba Tuhan yang bersama dengan Paulus, dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia yang menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia, maka yang berlimpah-limpah, maka akan ada sukacita besar di dalam hidup kita. Jadi kehadiran kita, kedatangan kita dimanapun, kalau kita memiliki kasih karunia yang bertumbuh, maka akan membuat sukacita orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal. Kalau memang kasih karunia kita hidup itu adalah bergantung sepenuhnya dari awal sampai akhir kita bergantung kepada kasih karunia, maka kasih karunia yang pertama harus dikejar, harus diinginkan. Yang kedua, mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia? Karena kasih karunia itu, ya, itu rawan ditentang, rawan dijauhi, juga diterima tapi dengan sia-sia penerimaannya. Tapi juga kasih karunia ini ditolak. Tapi kasih karunia ini juga gampang dilepaskan. Itu sebabnya mau tidak mau kita harus tinggal dan hidup di dalam kasih karunia supaya kita ada berkat-berkat dalam kasih karunia. Kalau kita mau bertumbuh, itu sebabnya saudara. Tapi realita sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya. Sudah saya katakan tadi di depan bahwa semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita tidak layak. Dan sekarang realita dan kenyataan, banyak orang-orang yang meninggalkan, menolak kasih karunia, sehingga kehidupan kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang tidak pergi ke gereja lagi, atau sebagian orang boleh saja tidak pergi ke gereja karena apa? Gereja sudah kehilangan kasih karunia. Orang Kristen telah kehilangan kasih karunia. Gereja tidak lagi menjadi tempat yang nyaman dan damai. Di gereja ada permusuhan yang terjadi. Ada yang saling jegal-jegal, ada di mana juga orang pergi ke gereja dihakimi dan diadili.
Banyak orang meninggalkan gereja karena di gereja dia dihina, difitnah, dihakimi, dibully, dizolimi, dicuekin, direndahkan, dilukai. Maka gereja telah mengalami degradasi kasih karunia, telah mengalami kehambaran kasih karunia. Maka perlu kejar, cari setiap jemaat, setiap kita yang hadir, setiap kita yang duduk mendengarkan firman Tuhan, mari kejarlah, carilah kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh, supaya tidak terdegradasi kasih karunia yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak hambar, sehingga kita tidak tekor dengan kasih karunia, sehingga kita tidak layu kasih karunia, tidak menyusup kasih karunia kita. Kasih karunia sudah hilang, meninggalkan kita, atau hanya sedikit redup-redup. Kita tidak peka lagi terhadap sesama. Itu sebabnya saudara-saudara, mari pada pagi hari ini, kalau memang kehidupan kita bergantung akan kasih karunia, maka kita perlu mengejarnya, maka kita perlu bertumbuh supaya kasih karunia itu berbuah-buah. Itu sebabnya pagi ini kita renungkan firman Tuhan. Adakah kasih karunia tinggal di dalam hidup kita dan Tuhan? Mari saya mengundang untuk tim musik menyanyikan dan sing. Marilah sidang jemaat kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Semua
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada tanggal 22 hingga 25 Juni, BPD Jawa Barat memberi kesempatan kepada sidang jemaat untuk mengikuti kegiatan Jabar Berdoa setiap pukul 18 hingga pukul 19 melalui live streaming di link YouTube BPD GSJA Jawa Barat. Kiranya kesempatan yang indah ini tidak disia-siakan oleh jemaat yang dikasih Tuhan. Dalam kondisi wabah corona ini, jemaat juga diminta untuk tetap disiplin, menggunakan masker saat pergi keluar rumah, sering dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Tidak lupa juga tidak mudah untuk memegang mata, hidung dan mulut kita dengan tangan yang kotor. Demikian pengumuman yang bisa diberikan. Tuhan memberkati. Pergumulan bangsa dan negara kami yang sedang didera oleh wabah corona. Tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya, kembali kami memohon belas kasihan untuk memohon pertolongan-Mu yang hanya dari Engkau-lah sanggup menolong bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memakai pemerintah kami dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau menolong mereka untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan bijak, mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi wabah corona secara efektif. Tuhan, Engkau juga menolong setiap perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah untuk hari-hari akan datang, memasuki tahap normal yang baru. Kiranya Engkau menyertai, Engkau memakai tahap berikutnya untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga mempercayakan
solidaritas rakyat Indonesia, sehingga dalam keadaan yang terpuruk ini, dalam keadaan yang sulit ini, semangat gotong royong, semangat kebersamaan muncul secara kuat dan tinggi, sehingga kesulitan ini dapat dipikul bersama-sama. Kami juga berdoa untuk kedisiplinan rakyat Indonesia, kewaspadaan yang begitu tinggi, tidak menganggap remeh akan setiap wabah corona ini. Tuhan, Engkau juga memakai tenaga kesehatan yang telah Engkau percayakan untuk menangani wabah corona. Engkau memberikan imunitas, daya tahan tubuh yang begitu tinggi, sehingga tidak mudah tertular saat menolong pasien-pasien. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya kota Bogor ini, agar semakin hari semakin meningkat zona keamanannya. Untuk itu Tuhan, kami terus mempercayakan ke dalam tangan-Mu. Setiap dampak negatif dari wabah corona ini kami juga mohonkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Engkau ubah, Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan Yesus, akhirnya hamba menyerahkan seluruh jemaat di tempat ini ke dalam tangan. Kau berkati setiap rumah tangga mereka, Kau berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap studi, setiap pergumulan yang mereka alami, khususnya dalam mengatasi rasa jenuh yang terus-menerus harus tinggal di rumah. Tuhan, Kau menolong jemaat, Kau memberikan kesabaran, memberikan penguasaan diri yang begitu tinggi, sehingga dapat disiplin. Tuhan, buat jemaat-jemaat yang berada dalam kondisi fisik tidak terlampau baik, Engkau juga memulihkan, Engkau menjamah dengan bilur-bilur-Mu, Engkau memberikan kesembuhan. Sekarang jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.